sudah selesai ngitung, bikin administrasi, sudah datang compare lagi sama outstanding PO, ya hal-hal kayak gitu di pekerjaan itu pasti ada gitu. Jadi nggak bilang setelah ini selesai, enggak. Terus kayak tadi secara teori pasti sama, jawabannya enggak. Ya, mungkin itu aja dari saya, Pak Arif, Bu Listia. Thank you. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin sedikit membantu Pak untuk lebih kepada mahasiswa dari yang disampaikan oleh Pak Edward ya. Jadi kenapa simulasi yang tadi ya Pak ya, yang penting jika ada suatu kepentingan ini kan ini ya Pak Edward ya. Mau diklarifikasi kalau salah Pak. Memang dari beberapa tim unit itu punya kepentingan sendiri-sendiri. Betul. Menunjang kepentingannya dia itu membutuhkan banyak alasan. Nah, alasan-alasan itu seperti tadi contoh mengapa kok tiba-tiba pihak marketing ingin yang lebih tinggi dari yang biasa, dari berbeda sekali selisihnya atau gap-nya jauh sekali dengan perhitungan dari PPIC. Ternyata pihak marketing ini punya reason atau alasan-alasan seperti ada toko baru, ada customer baru yang sekiranya dia itu bisa menjadi Pareto ya. Pareto itu maksudnya dia bisa beli dalam skala besar gitu, atau mungkin area pemasaran baru yang lebih luas yang berpotensi lebih tinggi. Jadi ada sesuatu yang berpotensi di luar yang tidak diketahui oleh PPIC tapi diketahui oleh marketing, dan begitu juga sebaliknya PPIC pun juga ada kepentingan sendiri-sendiri. Nah, dari kepentingan itulah bagi ya ini sangat bagus sekali disampaikan, banyak sekali variabel poin-poin yang disampaikan oleh Pak Lodi itu adalah kalau bisa di list itu ya, reasonnya itu misalnya 10 misalnya, pasti dari 10 reason itu ada prioritas yang harus diutamakan. Nah, karena ada prioritas itu, nah maka dari pihak PPIC pun juga kalau bisa gimana kalau yang utama ini aja dulu deh, ya karena kita masih ada mempertimbangkan lagi, kita dapat materialnya pun juga tidak mudah langsung bisa memenuhi kebutuhan Anda. Tapi kalau untuk menambah mengikuti growth itu mungkin masih bisa 20%-nya atau 30%-nya gitu ya Pak Edward ya. Betul Pak. Kompleksitasnya memang sangat tinggi gitu. Dan untuk kebutuhan bill of material yang disampaikan oleh Pak Edward lanjutannya itu adalah seperti yang di layar yang Anda lihat ya, ada CAPS, Dota dan lain-lain. Ini adalah jualnya itu adalah satu kesatuan ya rekan-rekan mahasiswa ya, satu kesatuan. Di dalam air mineral dalam kemasan itu memang ada cupnya ya, tempatnya 220 ml itu ada layernya, itu adalah satu kesatuan sebenarnya, satu kesatuan tapi dalam bentuk satu karton wujudnya. Dan kalau butuh 1000 ya sebenarnya mudah aja, tinggal kalikan 1000 semua, tapi tidak semua satuan yang membutuhkan kebutuhan ya, satu kesatuan itu membutuhkan kebutuhannya itu adalah 1000, itu dikalikan 1000 semua. Tapi juga ada yang seperti di sini ada read and roll. Jadi sebenarnya lebih mudahnya itu adalah tergantung kebutuhan nih. Dari Pak menyampaikan itu saya nangkapnya adalah untuk lead ini itu jualnya roll-rollan. Masa satu roll belinya 10.000 roll, Pak sebetulnya kan tidak. Bisa dihitung dari luasannya. Ya, luasan dari lead satu unit, satu karton itu butuhnya berapa, misalnya ini 20 kali 1,5 adalah 3 meter misalnya ya, atau berapa ini misalnya 5 atau 4 meter persegi misalnya, itu di satu rollnya itu berapa dibagi, jadi tidak langsung 1000 dikalikan 1000 semua, tidak, bisa jadi nanti dibagi per measurement ya Pak Elwan ya, ukurannya aja sesuai dengan kebutuhan gitu, karena yang baik, yang bagus dalam semua sistem itu adalah yang mungkin ideal ya, yang pas sesuai dengan kebutuhan. Toleransinya pun mungkin berlebih atau kurang sedikit, kalau bisa sih jangan berkurang, kalau bisa itu lebih, toleransinya mungkin hanya 5% gitu, kurang lebih seperti itu ya Pak Edward ya. Ya, betul Pak. Ya, jadi saya cuma mau kasih lihat bahwa nggak semuanya tadi bisa sesuai dengan Pak Arif, ya bisa dihitung langsung matematika kali 1000 gitu loh. Kalau misalnya datang 1000 roll, ya bisa gegeran gitu loh Pak. Bisa ram ya Pak itu Pak. Ya bisa gegeran, maksudnya suppliernya sih senang-senang aja dapat omset 1000 roll gitu kan. Cuman kita lihat, waduh ternyata saya salah ya, ternyata cuma butuhnya misalnya ternyata ini hitungan cuma 1 roll gitu loh. Nah ini yang di mungkin juga sama karena kalau di kuliahan kan kita selalu diajarnya parts-parts yang kelihatan mata gitu loh. Untuk kebutuhan itu kan kebanyakan assembling ya, maksudnya yang diajarin assembling yang kelihatan mata mudah gitu. Jadi untuk part ini harus butuh 2, yang ini butuhnya 4. Ya sudah dikali, kalau mau produksi 2 ya 2 kali 2 ya 4. Tapi ada beberapa hal yang tadi sifatnya roll ini juga banyak challenge-nya. Jadi kalau
saya agak nambah sedikit ya, kita udah datengin roll gitu kan, dipakai produksi gitu loh. Ini kadang-kadang juga lucu Pak, jadi kalau di lapangan, sisa lah, anggaplah sisa setengah roll, justifikasi setengah roll itu bagaimana? Nah ini juga nggak pernah diajarin sih sebetulnya di kuliah gitu loh ya. Jadi nanti kalau datang, misalnya dipakai produksi gitu ya, request kan harus dari gudang, oh minta 1 roll, anggaplah minta 10 roll gitu, 10 roll. Setelah selesai produksi misalnya di cut off, balik lagi nih, sisa ternyata nggak kepake. Kalau orang produksi ngomongnya sih 3,5 roll atau 3,75 roll. Justifikasi orang gudangnya bagaimana? Jangan-jangan nanti orang gudangnya bilang, saya terima 4 Pak, kan 4 roll, tapi ini nggak utuh. Ya pokoknya 4 roll Pak. Nah itu jadi terjadi salah administrasi juga. Nah nanti saat di stok opnam atau dicek sama accounting, bisa gegeran juga, bisa ribet loh. Ini orang 3,5, kenapa kamu tulisnya 4? Nah ini yang kadang-kadang juga, ya saya bilang lucu-lucuan sih, bukan lucu-lucuan ya, tapi memang karena nggak pernah diajarin di kuliah atau begitu dapat pas kerja. Nah ini yang bisa menyebabkan juga kesalahan sih. Ya mungkin makanya saya bring up ini isu juga supaya nggak semua material tuh ya tadi one by one gitu ya. Jadi ketemu fisik butuh 2 langsung kali, atau kayak tadi nih, oh gampang Pak, berarti kalau semua kali 1.000 berarti roll tak kali 1.000 kelar beres. Ya nggak juga gitu sih. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Edward untuk penjelasan lebih lanjut. Baik, Pak, mohon izin Pak Edward, ini saya rekap pertanyaan dari mahasiswa Pak, dan 91% itu sudah mencakup yang disampaikan ya. Pertanyaan semua ini sudah mencakup dan sudah dijawab oleh Pak Edward sekaligus langsung itu Pak ya. Dan ada satu yang unik Pak, dan ini saya rasa mungkin sangat kompatibel Pak. Ini mungkin boleh disampaikan atau mungkin jadi referensi Pak ya. Ini dari sisi kompleksitas untuk di forecasting dan lain-lain. Saya sendiri juga tertarik mengambil pertanyaan ini Pak. Ini adalah apakah dari Mbak Talita ini, dari Mbak Talita, Pak izin bertanya, untuk software yang biasa digunakan di industri, nah itu Pak. Nah untuk yang forecasting ini saya juga kemarin Pak Edward mohon izin Pak, ingin berbagi juga ya Pak ya. Itu saya juga simulasi pakai RStudio Pak untuk forecasting ya. Yang ETS pakai single exponential, double exponential smoothing itu Pak. Ada SSE-nya, terus saya juga pernah nyoba Excel itu pakai MAPE untuk forecasting dengan alpha 0,2 dan lain-lain. Tapi untuk software yang lain sih belum nyoba Pak ya. Kalau yang pakai quantitative method, yang POMQM itu juga sudah pernah saya tutorialkan juga, dan itu di YouTube saya juga, dan bukunya. Apakah ada alternatif Pak Edward, atau mungkin yang pernah saya coba itu juga digunakan di dunia industri ya Pak Edward? Software ya dari mahasiswa. Oke. Terima kasih ya atas pertanyaan. Jadi kalau software sebetulnya kalau di sekarang software itu boleh dibilang banyak sih. Jadi kalau yang dipakai di tempat saya itu Oracle. Kalau dipakai kompetitor, saya nggak tahu sih, mungkin ada SAP ya. Kalau Mayora setahu saya SAP. Saya nggak tahu kayak waktu itu kalau Garuda, saya nggak tahu sih mereka pakai Oracle. Cuman pilihannya biasanya kalau nggak Oracle ya SAP kalau perusahaan manufacturer. Tapi kalau misalnya ditanya, Pak, kalau selain itu UMKM kalau mau pakai software ERP kayak begitu, ada nggak yang istilahnya lebih murah lah. Sekarang banyak sih menurut saya, yang perusahaan startup pun bikin software ERP ini juga mulai banyak. Dan saya juga pernah tahu open software, maksudnya yang kayak kalau Windows ada Linux. Nah kalau Oracle ada nggak sih yang open software? Ada. Namanya ada NPM, ada Ubuntu. Sebetulnya banyak. Cuman kalau sudah kita menggunakan ERP itu nggak semudah kita bilang ya bisa langsung dipakai, karena mereka butuh adjust. Nah mereka biasanya ada konsultan untuk sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Memang secara harga mungkin bisa lebih murah sih daripada Oracle, tapi tetap harus ada semacam konsultan yang akan merubah lah menurut saya, atau mengadjust dari sisi softwarenya supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang saya pernah tahu pun ada ADMPR, itu open source, itu juga bisa dipakai. Dan kalau sekarang juga setahu saya ya banyak lah software-software yang sudah bisa startup lah, perusahaan startup yang mengaplikasikan ERP gitu loh. Jadi cukup banyak untuk bisa aplikasi ERP. Ya itu sih Pak.
Dari yang pengalaman Pak, saya juga trainer juga Pak yang pernah di PT Miwon Pak. Itu dia bagian supply chain Pak. Nah itu dia menanyakan gini, ini ada SAP Pak, SAP kalau dia ngomong itu SAP. Terus saya coba ngobrol dalamnya, itu banyak modul-modul Pak di dalamnya, modul-modul SAP itu banyak sekali, dan satu modul itu mendatangkan trainer sendiri itu atau operator atau apa yang berlisensi itu, dan itu bisa sampai 20 juta, 30 juta per modul. Tapi keputusan dari SAP itu di modul sekian banyak itu adalah tetap ke prioritas modul mana yang sekiranya produktivitasnya itu yang tinggi, itu yang diutamakan. Itu ya betul ya Pak ya? Memang Betul Pak, betul sekali. Jadi mereka memang jualnya by modul Pak. modul. Jadi kayak Oracle juga, mereka ada modul yang dipakai misalnya buat finance accounting. Jadi buat data-data kita input di sana, buat narik ke laporan keuangan lebih gampang. Nah kalau dari sisi supply chain, mereka ada lagi Pak, jualnya namanya modul Oracle Supply Chain. Jadi memang dipisah dari sisi financial, kayak SAP juga setahu saya sama. Jadi dari TMS-nya, dari masing-masing production tadi supply chain, itu mereka masingnya jualnya per modul. Jadi kalau kita mau belinya cuman, oh saya maunya modul ini aja, modul financial sampai accounting. Supply chain-nya, oh PPIC saya lulusan Universitas Ciputra semuanya bisa ngitung pakai Excel. Ya mungkin belum dibeli dulu gitu loh Pak. Cuman kalau misalnya sudah yang bisa beli kayak gitu, memang kerjanya sangat mudah, lebih terbantu lah gitu loh. Itu aja sih Pak. Ya lebih apa ya Pak, perampingan dengan, ya itulah kenapa karena mahasiswa juga ya Pak, mahasiswa yang hadir di sini, Pak Irwan secara tidak langsung memberikan sugesti kepada Anda semua bahwa secara bersaing tidak harus bisa menguasai semua ya, yang penting bisa expert di satu hal, itu ya Pak Edward ya. Betul Pak. Satu orang walaupun dia tidak bisa Excel dan lain-lain gitu ya, aplikasi yang lain, tapi dia hanya expert, dia bisa menguasai modul, expert ahli ya, suatu modul yang sangat ahli, itu dia akan dibutuhkan di beberapa tempat, dan itu nilai jualnya tertinggi. Jadi cara bersaing yang paling mudah untuk di dunia industri ini adalah added value, meningkatkan keahlian yang cukup satu aja, tidak harus bisa semua. Kalau bisa satu ahli dan pakar, jadi akan lebih punya nilai tinggi dan dibutuhkan di dunia kerja, di dunia industri. Seperti itu Pak Edward ya. Iya, betul Pak Arif. Sekali, baik dari modulnya, ada trainernya, pelatihnya, dan lain-lain. Oke, baik. Mohon izin Bu Listia, apakah? Ya Bu, dari saya cukup. Pak Edward, mohon maaf Pak, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Mungkin dari saya sih cukup Pak. Kalau ya masih ada pertanyaan mungkin boleh, ya kalau enggak ya dari saya sih cukup Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya atau ada yang mau tanya langsung juga boleh. Waktu aja Pak ya, ini panjang ceritanya ini Pak ya, ilmunya berbagi soalnya. Ilmu teori dan ilmu praktik Pak, ini saling mengisi lengkap, butuh waktu yang panjang Pak ya. Satu abad mungkin Pak. Iya Pak. Kembalikan ke Bu Listia dari Pak Edward dan saya Arif. Oke, terima kasih Pak Arif, terima kasih banyak Pak Edward. Ya, mungkin Bapak Ibu, Bapak ya ini ya, ibunya cuma saya ya. Teman-teman tadi agak malu mungkin ya Pak ya. Terima kasih buat William dan Jason ya yang sudah aktif ya tadi ya, terus Devana dan Cornelia yang jadi marketing juga ya, dan Xavier yang juga merespon. Ya mungkin teman-teman yang lain mohon maaf Pak Edward mungkin malu, takut salah gitu ya mungkin ya. Jadi, justru kalau masih lagi kuliah banyak bertanya sih. Prosesnya ya masih ya nggak mungkin diomelin sampai gimana lah gitu loh. Jadi kalau memang ada kesempatan bertanya, ya jangan malu bertanya sesat di jalan. Betul sekali. Terima kasih Pak. Yang sangat bagus bagi mahasiswa itu tidak hanya bersumber dari satu dosen aja di kampus, tapi dari dunia luar. Langsung dari kampus. Ya, betul sekali ya. Jadi nanti di next kelas praktisi teman-teman persiapkan dengan baik mungkin ya, jangan malu nih nanti sesat di jalan ya. Kalau di kelas masih diajari lagi gitu ya, kalau sudah di pabrik atau di kantor marah-marah ya Pak ya. Ya. Oke, Pak Arif, Pak Edward mohon izin untuk administrasi kita foto bersama ya. Ya, baik Bu. Ya.